Selamat datang di seri What If, tempat di mana kita nggak cuma bertanya bagaimana jika, tapi juga mengguncang kenyataan dan menghancurkan batas logika. Di sini, skenario gila bisa jadi pelajaran finansial paling nyata. Gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Bayangkan kalau Indonesia menghapus semua pajak. No more taxes! Nggak ada lagi PPh, PPN, PBB, pajak UMKM, pajak motor, mobil, rumah, atau bahkan pajak warisan. Hey, that's pretty good. Kamu kerja, semua gaji utuh masuk rekening. Kamu dagang, semua keuntungan kamu pegang. Kedengaran surga kan? Tapi tunggu dulu. Bayangin kamu kerja sebulan penuh dan semua uangnya masuk utuh ke rekening. Gaji 5 juta ya dapat 5 juta full tanpa potongan pajak sepeser pun. Kamu dagang, semua untungnya buat kamu sendiri. Freelance, jualan online, jadi driver ojek, jadi content creator, nggak ada potongan apa-apa. Nggak perlu repot isi SPT, nggak perlu takut telat bayar pajak motor atau rumah. Nggak ada lagi yang namanya disandra pajak. Kedengarannya seperti surga kan? Tapi di balik itu semua ada sesuatu yang kita lupa. Kalau nggak ada pajak, siapa yang bangun jalan? Siapa yang gaji dokter di puskesmas? Siapa yang danai sekolah anak-anak? Siapa yang bayar subsidi listrik, BBM, dan BPJS? Tanpa pajak, semua harus bayar sendiri. Anak sakit, biaya rumah sakit bisa belasan juta. Jalan rusak, tunggu ada warga patungan. Sekolah, semua bayar full, SD, SMP, bahkan TK negeri pun bisa jadi mahal. Bebas pajak memang terasa nikmat. Tapi kalau negara nggak punya dana, siapa yang melindungi kita saat kita paling butuh bantuan? Kalau Indonesia bebas pajak, pelaku usaha kecil pasti senang. Nggak perlu lagi bayar PPh final. Gak pusing urus NPWP, laporan keuangan, atau disuruh setor PPN. Bayangin, kamu buka usaha makanan atau jualan online, semua keuntungan langsung masuk ke kantong. Modal bisa diputar lebih cepat, harga jual bisa ditekan karena nggak perlu mikirin pajak. Startup bisa berkembang lebih cepat karena dana nggak kepotong pajak. Banyak orang jadi berani mulai usaha karena beban administrasi dan fiskalnya hilang. Tapi tanpa pajak, negara kehilangan pendapatan untuk membantu pengusaha kecil. Nggak ada subsidi bunga, nggak ada pelatihan gratis, nggak ada bantuan UMKM. Pasar jadi 100% liar. Perusahaan besar bisa masuk, jual murah, dan menghancurkan usaha lokal. Karena nggak ada regulasi berbasis fiskal untuk melindungi yang kecil. Di awal kamu senang, tapi lama-lama kamu sadar kamu sedang bersaing di medan perang yang dikuasai raksasa. Dan yang kecil tanpa perlindungan akan jadi korban pertama. Di atas kertas, ini terlihat luar biasa. Lapangan kerja meningkat, perekonomian tumbuh, investor asing memuji-muji Indonesia sebagai surga bisnis. Tapi, perusahaan asing itu datang bukan untuk bantu negara, tapi cari untung. Mereka bisa ambil sumber daya kita, bayar guru murah, lalu bawa semua keuntungannya ke luar negeri. Nggak ada yang bisa negara tagih, nggak ada kontribusi ke pembangunan. Cuma meninggalkan jejak karbon, limbah, dan tenaga kerja yang diperas. Dan yang lebih parah, perusahaan lokal bisa tumbang karena nggak mampu bersaing. Bebas pajak membuat kita terlihat terbuka. Tapi kalau tanpa perlindungan, kita cuma jadi ladang eksploitasi global. Sekarang kita bicara soal yang paling penting, negara. Selama ini sumber utama uang negara bukan dari minyak, bukan dari utang, tapi dari pajak. Setiap jalan yang kamu lewati, sekolah negeri tempat anakmu belajar, rumah sakit pemerintah, subsidi BBM, bantuan sosial, hingga gaji PNS. Kalau pajak dihapus total,
negara akan kehilangan lebih dari 2.000 triliun rupiah setiap tahun. Lalu gimana caranya negara bertahan? Naikkan utang negara? Bisa, tapi lama-lama kita akan bangkrut. Cetak uang? Bisa, tapi inflasi bisa meledak. Jual aset negara? Pelabuhan, tambang, tanah milik rakyat bisa berpindah ke tangan asing. Privatisasi layanan publik, semua jadi bisnis. Sekolah bayar, rumah sakit bayar, keamanan bayar. Tanpa pajak, negara akan lumpuh. Bukan cuma bangkrut secara keuangan, tapi juga kehilangan kendali atas kedaulatan. Karena pada akhirnya, negara tanpa pajak bukanlah negara kuat, tapi negara yang hidup dari belas kasihan pasar global. Awalnya terasa manis, gaji utuh, dagang untung besar, usaha makin lancar, tapi pelan-pelan masyarakat mulai terbelah. Yang kaya bisa bayar keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Yang miskin dibiarkan bertahan sendiri. Ketimpangan semakin melonjak. Kriminalitas naik karena orang lapar. Kualitas SDM jatuh karena sekolah mahal. Pemerintah kehilangan kendali. Kamu pun sadar, tanpa pajak, negara bukan cuma miskin uang, tapi juga kehilangan jiwa gotong royongnya. Dan saat krisis datang, bencana alam, pandemi, atau konflik, siapa yang akan menyelamatkan kita kalau negara sendiri sudah lumpuh? Kadang hal berat dibayar hari ini adalah satu-satunya alasan kita masih bisa hidup tenang besok. Tapi pertanyaannya sekarang, memangnya ada negara yang bisa hidup tanpa pajak? Jawabannya ada. Tapi tidak seperti Indonesia. Beberapa negara ini dikenal sebagai tax haven, surga pajak yang nggak mengenakan PPh atau PPN. Yang pertama ada Uni Emirat Arab, tanpa pajak penghasilan, tapi mereka punya cadangan minyak raksasa. Mereka nggak butuh pajak karena sudah kaya dari alam. Terus ada Bahama dan Bermuda, bebas pajak tapi biaya hidup tinggi dan ekonomi kecil. Cocok untuk ekspatriat kaya, bukan negara berkembang. Terus ada Kepulauan Cayman, surga bagi perusahaan offshore, tapi populasinya kecil, negaranya sempit dan hampir semua layanan publik bersifat private. Monaco, bebas pajak untuk warga non-Perancis, tapi jadi tempat orang super kaya, bukan rakyat biasa. Terus yang terakhir ada Brunei dan Vanuatu, tanpa pajak penghasilan karena disubsidi dari sumber daya alam atau pariwisata. Tapi semua negara itu punya satu kesamaan. Jumlah penduduk kecil, ekonomi terbatas, dan kekayaan alam tinggi. Gimana dengan Indonesia? 270 juta penduduk, wilayah luas, dan kebutuhan publik yang besar. Jadi kalau kamu berharap Indonesia bisa jadi negara tanpa pajak, kamu harus siap hidup seperti Monaco, tapi tanpa fasilitas Monaco. Iya, mungkin kamu bakal merasa lebih kaya, tapi negara bisa bangkrut. Rakyat kecil bisa makin tersingkir. Perusahaan asing bisa menjajah ekonomi kita secara diam-diam. Pajak bukan kewajiban. Pajak itu cara kita gotong royong menjaga bangsa ini tetap hidup. Gimana kalau pajaknya tinggi, tapi korupsi merajalela? Itu juga masalah besar. Jadi, bukan soal pajaknya dibebaskan atau tidak, tapi apakah pajak kita digunakan untuk rakyat atau untuk segelintir elit? Kalau kamu suka konten seperti ini, yang bikin mikir tapi juga bikin merinding, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Karena di seri What If, kita nggak cuma berandai-andai, kita belajar menyelamatkan masa depan finansial kita dari dunia yang makin nggak masuk akal ini. Aku Erwin Krisyuan, sampai jumpa di seri What If berikutnya. Bye-bye.